AC Milan juara Serie A 2021/22, loading 95%. AC Milan menundukkan Hellas Verona 3-1 dalam duel pekan ke-36 Serie A 2021/22, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. 3 poin, 1 langkah lebih dekat menuju Scudetto. Kemenangan ini begitu krusial bagi Milan untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara. Saat ini Milan memimpin dengan 80 poin dari 36 pertandingan, unggul tipis dari Inter Milan yang mengejar dengan 78 poin. Posisi ini terbilang sangat bagus bagi Rossoneri. Pasalnya, Milan sempat merosot ke peringkat 2 karena kesalahan-kesalahan sendiri. Lalu Inter kalah dan Milan memanfaatkannya untuk kembali ke puncak. Kini, dengan 2 pertandingan tersisa, tekanan di pundak pemain Milan semakin besar. Mereka sudah menuntaskan 95% musim, tinggal 5% lagi untuk juara Liga Italia. Torehan 80 poin dari 36 pertandingan menunjukkan bahwa Milan bisa bersaing dalam perebutan gelar juara. Jumlah poin tersebut bisa jadi modal cukup untuk juara. Menurut catatan Opta, ini pertama kalinya Milan mencapai torehan 80 poin di Liga Italia sejak musim 2011/12 lalu. Saat itu Juventus yang juara, 84, Milan finish peringkat 2. Kini, posisi Milan jauh lebih baik. Mereka mengantongi 80 poin, memimpin, dan sudah menempuh 95% musim. Dengan 2 kemenangan lagi, Milan bisa meraih Scudetto. Faktor mental, posisi Milan saat ini tentu menuntut fokus penuh dari para pemain. Tekanan bakal terasa sangat besar, khususnya bagi pemain-pemain muda. Untungnya, kali ini ada pemain senior seperti Zlatan Ibrahimovic yang bisa memberi contoh untuk para pemain muda. Stefano Pioli menyoroti pengaruh striker 40 tahun tersebut. Kami tahu tidak istilah hari esok, hanya ada hari ini, kata Stefano Pioli dikutip dari Football Italia. Ibrahimovic mengatakan sesuatu yang indah, katanya, semua orang ingat pemain Milan yang meraih Scudetto atau Liga Champions. Jadi jika kita ingin diingat, kita punya 3 pertandingan untuk melakukannya. Hasil Liga Italia, tekuk Verona. AC Milan kembali singkirkan Inter Milan dari singgasana. AC Milan kembali merebut puncak klasemen dari tangan Inter Milan pada Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Itu terjadi setelah AC Milan mampu mengamankan kemenangan kala bertandang ke markas Verona. Rossoneri menang dengan skor cukup telak 1-3. Akan tetapi, skor pertandingan tak menggambarkan jalannya pertandingan, di mana AC Milan sempat kerepotan untuk membuat gol ke jala sang lawan. Pada akhirnya, Sandro Tonali, 2 gol, dan Alessandro Florenzi memastikan kemenangan bagi kubu Stefano Pioli. Kini, Zlatan Ibrahimovic kembali unggul 2 angka dari sang saudara muda. AC Milan berada di peringkat pertama dengan 80 poin. Sedangkan Inter Milan ada di tangga kedua dengan 78 angka. Ketika laga babak pertama seperti akan berakhir, AC Milan giliran menghentak. Sebuah soloran dari Rafael Leao di sisi kiri benar-benar menjadi pembeda. Ia lantas merangsek ke dalam kotak penalti sebelum mengirim umpan silang mendatar. Sandro Tonali mampu menyambut umpan tersebut. Skor menjadi imbang 1-1 hingga babak pertama dinyatakan usai. Pada babak kedua, AC Milan terus mencari gol untuk bisa unggul. Usaha keras Rossoneri terbayar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Lagi-lagi kerja sama antara Rafael Leao dan Sandro Tonali sukses mengobrak-abrik pertahanan Verona. Pergerakan Leao tak bisa dihentikan oleh para pemain lawan. Ia terus merangsek hingga mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Sandro Tonali sudah siap menyambut umpan tersebut dengan berdiri di posisi yang tepat. Skor menjadi 1-2 untuk Rossoneri. Tim asal kota Milan ini kembali menambah keunggulan. Tepatnya di menit ke-87, ketika Alessandro Florenzi berhasil menceploskan si kulit bundar. Kedudukan menjadi 1-3 bagi AC Milan dan bertahan hingga pertandingan usai. Inter Milan, kelemahan nerazzurri yang harus diperbaiki Simone Inzaghi. Mantan pelatih legendaris Arrigo Sacchi mengakui bahwa Inter Milan telah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan akhir-akhir ini. Namun menurut mantan pelatih AC Milan itu, nerazzurri harus lebih fokus untuk mendominasi lawan di setiap pertandingan dengan lebih baik.
Berbicara kepada surat kabar yang berbasis di Milan Gazzetta dello Sport dalam sebuah wawancara, Sacchi menyarankan Inter Milan harus melakukan pressing atau tekanan lebih. Seperti diketahui, Sacchi membuat komentar dalam sebuah wawancara baru-baru ini yang menunjukkan bahwa gaya sepak bola Nerazzurri sudah ketinggalan zaman. Pasukan Simone Inzaghi sekarang ini dianggap tidak tampil seperti tim-tim elit di sepak bola Eropa seperti Liverpool, Manchester City, dan Bayern Munchen. Sacchi menekankan, masalahnya adalah bahwa Nerazzurri tidak cukup fokus pada tekanan tinggi di lapangan terhadap lawan mereka. Selain itu, anak asuh Simone Inzaghi dianggap terlalu reaktif dan bahkan pasif dalam penguasaan bola di lapangan di sebagian besar permainan. Meski demikian, dia mengakui sementara ini telah ada tanda positif dan perkembangan yang ditunjukkan Nerazzurri. Namun menurut Sacchi, Inter Milan tetap harus lebih fokus untuk selalu mengontrol pertandingan dan lawan. Mereka harus lebih banyak menekan, katanya tentang Nerazzurri, dikutip Tribun Jogja dari Sprinter. Mereka harus terus mendominasi lapangan dan lawan. Apa kata Simone Inzaghi? Sementara itu, Simone Inzaghi melihat kebangkitan Inter Milan dari 2-0 untuk mengalahkan Empoli 4-2 sebagai peningkat kepercayaan diri yang besar untuk perebutan Scudetto dan final Coppa Italia. Nerazzurri tampak tidak meyakinkan ketika mereka tertinggal 2-0 di San Siro di setengah jam pertama dan melihat gol ketiga Empoli dianulir karena posisi offside sebelumnya.